Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ipul di Goa, Sulawesi Selatan ya. Ipul di Goa, Sulawesi Selatan. Yang bertanya, dok, saya punya wasir derajat 3. Kemarin habis makan gorengan dan cabai rawit banyak sekali. Besoknya BAB-nya berdarah banyak ya. Ini masalah yang dibuat sendiri ya. Sudah tahu wasirnya derajat 3 ya. Masih banyak makan cabai ya. Nah, pertanyaannya, apakah cabai rawit atau cabai yang lain itu bisa menyebabkan perdarahan ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ipul di Goa, Sulawesi Selatan, silahkan teman-teman yang akan bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight by Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya ya. Saya upload. Kembali kepada pertanyaan Ipul tadi ya. Apakah cabai rawit bisa menyebabkan perdarahan ya? Dalam penelitian medis tentang spicy food, makanan yang pedas, apakah bisa menyebabkan wasir ya? Jawabannya tidak. Jadi apakah makan pedas boleh? Boleh ya. Yang tidak boleh apa? Ini yang saya jelaskan ya. Makanan pedas itu mengandung zat yang pedas itu ya, capsaicin atau capsaicin, di mana zat ini akan menempel di kulit kita, di bibir kita, di lidah kita, maupun di kulit anus kita, yang menyebabkan pedas ya. Zat ini tidak larut dengan air. Jadi kalau kita kepedesan, kita cuci dengan air, kita kumur-kumur dengan air, dia tidak larut, tetap aja nempel dan memberikan rasa pedas itu juga di anus kita. Dia larutnya pada minyak ya. Jadi kalau kepedesan oles minyak goreng ya, atau minyak apa saja yang ya, kompatibel ya dengan yang food grade gitu maksudnya, jangan minyak yang lain. Dia akan larut dan rasa pedas itu akan hilang. Rasa pedas di anus kita kalau kita makan cabai hari ini atau makanan yang spicy gitu, besok pagi kita tahu bahwa pasti saat BAB akan tidak nyaman. Karena apa? Di anus kita akan rasa pedas. Ketidaknyamanan BAB karena rasa pedas itu yang menyebabkan kita lama sekali di toilet. Keadaan lama dan banyak ngeden ini yang menyebabkan wasir secara signifikan. Jelas ya, bukan pedesnya ya, tetapi keadaan tidak nyaman yang agak lama membuat kita nongkrong lama, kemudian ngeden-ngeden. Sesudah nyaman, tidak pedes lagi di anus kita, baru kita keluar dari toilet. Lamanya kita nongkrong itu yang secara signifikan akan menghasilkan penyakit atau memberikan resiko terjadinya wasir atau ambeien. Dan ngeden-ngeden selama kita tidak nyaman itu yang menyebabkan perdarahan. Apalagi kalau sudah derajat 2 atau derajat 3, sudah ada benjolan. Kita tahu kalau balon itu ditiup cukup besar, maka dindingnya akan tipis sehingga mudah meletus. Semakin besar semakin mudah meletus. Sama dengan wasir atau ambien kita. Kalau sudah ada benjolan derajat 2 atau apalagi derajat 3, pasti dinding selaput lendirnya di anus kita yang melapisi anal cushion atau benjolan wasir tadi tipis, sehingga kalau kita ngeden pecah dia pembuluh darahnya, terjadi perdarahan, atau BAB agak keras dikit terjadi perdarahan. Jadi jelas ya, spicy food tidak menyebabkan wasir. Yang menyebabkan wasir lamanya kita di toilet atau banyaknya ngeden karena ketidaknyamanan karena masih anusnya kepedesan tadi. Kita tahu namanya capsaicin yang menyebabkan pedes tidak larut di air. Jadi kalau misalnya hari ini makan makanan yang pedas, kita tahu besok kita berak akan lama karena tidak nyaman karena kepedesan, cari minyak ya. Minyak apa saja, minyak goreng boleh ya, atau juga minyak zaitun juga boleh, oles
di anus bagian dalam kita untuk melapisi sehingga waktu BAB tidak ada capsaicin atau kapsaisin, zat yang membuat pedas itu nempel di anus kita sehingga kita tidak BAB lama-lama sehingga tidak terjadi perdarahan. Kira-kira itu Ipul di Goa, Sulawesi Selatan, dan untuk derajat 3 bisa dilakukan tanpa operasi, yaitu dengan cara dilakukan pengikatan. Ya, di Goa sudah ada itu dokter yang melakukan tindakan ya. Semoga ini bisa menjawab, dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya saya upload.